paman Nabi, saudara, Abu Thalib, luar biasa. Diancam mau diperangi, diboikot, tetap memberikan pembelaan. Enggak peduli, diboikot hampir 3 tahun. Sampai makan dedaunan, saudara. Nah, jadi sekali lagi ada yang berani melakukan perlawanan, ada. Tapi memang secara umum umat Islam masih lemah. Kalau lemah bertahan. Indah tidak? Indah tidak? Kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita pindah ke Madinah. Di Madinah ada pengemis, matanya buta, miskin, duduk di pasar minta-minta. Setiap Nabi lewat, Nabi kasih. Cuma ada pengemis, mulutnya jahat, maki-maki Muhammad dulu, saudara. Muhammad begini, Muhammad begitu. Gak pernah lihat Nabi, saudara. Cuma jadi korban isu medsos. Zaman sekarang begitu medsos. Korban isu. Dia pikir nih yang namanya Muhammad nih bahat, tukang sihir, pemecah belah bangsa. Jadi dicaki-maki. Padahal setiap hari Nabi sedekah sama dia. Tapi enggak dihukum sama Nabi. Enggak, saudara. Muncul pertanyaan, kenapa enggak dibunuh? Saudara, Nabi ini fiqhud dakwahnya, saudara, luar biasa. Basyarun lakal basyari. Enggak main-main, saudara. Andai kata pengemis ini dibunuh, udah buta, miskin, melarat, dibunuh sama Nabi, apa kata dunia? Kira-kira jelas gak? Apa kata dunia? Gile, kan begitu, saudara. Orang miskin, buta, melarat, cuman ngomong doang, dibunuh. Nabi cerdas, apa kata dunia? Itu namanya fiqhud dakwah, saudara. Dakwah tuh ada caranya. Oh, ini nggak boleh dibunuh. Sahabat-sahabat marah, Nabi tenangin, biarin aja. Nanti ada saatnya dia bakal sadar, ada saatnya dia tahu, saudara. Dan saat itu akhirnya tiba. Begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar dan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa saja yang dilakukan Nabi semasa hidupnya. Janda mana yang dibantu, yatim mana yang ditanggung Nabi, orang miskin mana yang selalu dikunjungi oleh Nabi, saudara. Dan ada sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah, itu suka didatangi oleh Nabi untuk diberikan bantuan, saudara. Berupa kalau kayak kita sekarang nih sembako, makanan-makanan pokok dibantu oleh Nabi. Nah, Sayyidatuna Aisyah kasih tahu, di antara yang dikasih tahu, di pasar tuh ada pengemis. Nabi itu nggak pernah luput untuk bantu dia, saudara. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang dia bantu dengan jumlah yang sama yang dulu Nabi bantu, ya ikhwan. Begitu dibantu, dipegang tangan Sayyidina Abu Bakar sama pengemis ini. Kau baik, tapi ini tangan aromanya beda dengan yang biasa membantu. Kau baik, tapi ini beda. Nah, begitu. Habis begitu Sayyidina Umar nggak ngomong apa-apa, saudara. Sayyidina Umar yang penting habis kasihan. Begitu mau jalan, tahu-tahu ada perempuan kaki maki Nabi. Seperti kebiasaannya, saudara. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Berbalik ditanya, kau nggak salah mencaci maki Muhammad? Oh benar, Muhammad itu begini. Kau tahu siapa dia? Kau pernah lihat dia? Kau kan nggak melihat. Ya pokoknya kita dengar Muhammad begini, korban medsos, korban buzzer, korban buzzer ya. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa orang yang bantu kamu setiap hari? Oh iya, kan dia baik, dia lembut, dia santun. Kau tahu gak itu siapa? Gak tahu, yang jelas dia orang baik. Itulah Muhammad. Sallu ala Nabi. Nangis itu pengemis, saudara. Nangis. Dia katakan,
tidak ada orang yang selembut dia, sesantun dia. Dia selalu membantu aku, dan hari ini aku menyesal ternyata aku mencaci maki dia di depan dia. Subhanallah. Jadi kita lihat saudara, itu kita punya Nabi. Orang miskin, melarat, pengemis, buta, caci maki Nabi karena nggak ngerti. Korban isu, nggak dibunuh sama Nabi. Kalau gitu saya tanya, Nabi kita saudara cerdas tidak? Cerdas. Pandai tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Santun tidak? Sabar tidak? Sallu ala Nabi. Itu Nabi kita. Sekarang yang kedua saya ceritakan lagi di Madinah juga saudara. Di Madinah Nabi punya utang, nggak seberapa saudara. Dalam keadaan darurat, ada sedikit utang sama pedagang Yahudi. Belum waktunya, ini udah nagih utang. Nabi nggak pernah lambat bayar utang saudara. Nabi tidak pernah lambat bayar utang. Nabi nggak pernah ingkar janji saudara. Ini belum waktunya, dia udah nagih. Nagihnya sambil marah-marah. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu nagihnya tidak santun, berdiri Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'ni an aqta ra'sah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Kurang ajar Yahudi ini. Apa jawab Nabi? Ikhlas makanak ya Umar. Itmain, duduk di tempatmu, tenang ya Umar. Mestinya kau nasihati dia supaya sabar kalau nagih utang, dan kau nasihati aku supaya aku cepat bayar utang. Subhanallah. Itu akhlak Nabi saudara. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan utang. Urusan utang. Jadi jangan urusan utang ditarik-tarik ke urusan akidah. Bukan, ini urusan pribadi, urusan utang. Jangan ditarik ke akidah. Tidak dibunuh oleh Nabi sudah. Jangankan dibunuh, dihukum saja tidak. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Urusan utang. Tambah satu lagi. Nabi dengan para sahabat mau berangkat perang. Kalau mau berangkat perang bagaimana sahabat? Saya tanya, gagah gak? Gagah gak? Oh, gagah. Semangat tidak? Itu semangat naik kuda saudara. Pedang di samping saudara. Lagi semangat. Saking semangatnya di jalan, ada pagar kebun Yahudi saudara. Kena pasukan kuda keinjak. Rusak pinggirnya. Yang punya nggak terima. Marah-marah. Dia maki-maki saudara. Bayangin dah, umat Islam lagi mau perang, bawa pedang, ada Yahudi maki-maki, kira-kira gimana? Saya mau tanya nih, kira-kira orang Pondok Rangon gimana tuh? Lepas. Wow, pala lepas saudara dari leher. Betul? Betul? Sahabat begitu juga, saudara marah, kurang ajar nih Yahudi, ini lagi pada mau perang, saudara. Tapi ditahan oleh Nabi. Jangan. Kalian jangan marah. Kalian salah, ganti rugi. Subhanallah. Lo kenapa gak dibunuh? Ini urusan pagar. Urusan pagar. Jangan ditarik ke urusan akidah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi kita arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pandai tidak? Cinta Nabi? Cinta Nabi? Ini kalau saya cerita yang begini, saudara, banyak cerita seperti ini. Lembut kita punya Nabi, arif kita punya Nabi, bijak kita punya Nabi. Alhamdulillah. Tapi ceritanya jangan sampai di sini. Kalau ceritanya sampai di sini, besok-besok ada yang hina Nabi, ya kita diamin semua. Kira-kira jelas gak? Nah, itu saya mau tanya, ceritanya cukup sampai di sini apa nyambung? Nyambungnya kapan? Tahun depan. Biar datang lagi. Masya Allah. Nyambung? Betul? Sudah.
saudara buka Sahih Bukhari, saudara. Ini dalam kitab Sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu, saudara. Nabi duduk di masjidnya, sahabat kumpul semua. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man yakfini amma yu'tini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang yang selalu menyakitiku? Nabi tawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian? Ada Ansar berdiri, saudara. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nabi sebutkan namanya, saudara, Ka'ab ibn Ashraf. Jadi ada tokoh Yahudi, kerjaannya tiap hari keliling, saudara. Dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis lain, kerjaannya menghina Nabi, menghujat Nabi, saudara. Dan Nabi nggak terima, karena ini bukan urusan utang, ini bukan urusan pagar, ini bukan urusan pribadi, saudara. Dan yang melakukan ini bukan korban buzzer, buzzernya yang kerjain ini. Ini buzzernya nih, biang buzzer, saudara. Nah ini Ka'ab ibn Ashraf ini biang buzzer. Dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu, saudara. Dia jelekin Nabi. Dan ini bukan korban isu, bukan. Dia ini tukang fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'tini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Enggak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Allahu Akbar. Baca Sahih Bukhari. Ini bukan hadis maudhu, ini bukan hadis dhaif. Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa yang mesti dimalukan, saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid Tiba, di sana digambarkan sifat Nabi, wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababihi, wa idza tuyya haqqullah lam yakun ahadun bi khata'i. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang, saudara, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati. Wa idza tuyya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakun ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi li ghadabi, untuk mencegah kemurkaan Nabi. Takbir. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Nabi. Siapa yang suruh? Nabi. Perintah siapa? Nabi. Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Benar. Salah atau benar? Benar. Pasti benar, saudara. Gak ada Nabi salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai sini jelas? Jelas. Bukan itu saja, bukan juga. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutubus Sunan, saudara. Ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya. Dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi. Kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar, saudara. Akhirnya suatu ketika, begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam, asya disediakan oleh hamba sahayanya asya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada khanjar. Khanjar tuh kalau kayak kita pisau belati, saudara. Pedang setengah tidak full, saudara. Di pinggangnya ada khanjar.
Dia kasih nasihat, cukup dong. Jangan kau hina Nabi. Nggak boleh. Nanti aku marah. Tetap dia hina. Dia cabut khanjarnya, dia tusuk itu perempuan. Percis kena lambungnya. Perempuan itu mati ya. Geger satu Madinah. Satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi. Sholat setiap hari bersama Nabi. Dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah saudara. Yang melayani segala keperluannya. Geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan saudara. Nabi tanya, setauku kau ini orang baik. Kau sholat bersamaku, kau ikut aku. Kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia ngaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang mengurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir! Allahu Akbar! Itu Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi ya Allah. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridho ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridho. Nabi mau hukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat ikhwan. Lalu kata Nabi, ketahuilah innaha muhdadam. Sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun sudah. Takbir! Allahu Akbar. Sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Benar. Dianggap salah atau benar? Benar. Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Benar. Salah atau benar? Benar. Takbir! Allahu Akbar. Gak sampai di situ saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekek orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi. Enggak, Sayyidina Ali enggak dihukum Nabi saudara. Nah jadi biar kita tahu saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah ini yang mesti kita buka kepada umat supaya umat cerdas. Jangan cerita soal sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan, atau sebaliknya hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi. Saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah bahwa penghina Nabi saudara harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ada ma'ahad minal ulama salafan wa khalafan yukhalif hadal ijma' saudara. La ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah saudara itu mengeluarkan keputusan hukum
siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang di bawah perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam, saudara. Kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita mengamal yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana? Apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka. Hati-hati, menghina Nabi nggak sembarangan, saudara. Bahkan kalau Anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Lil-Ghadiyat atau yang lainnya, saudara, di sana dikatakan apa, saudara? Barang siapa yang menyatakan inna firida'in Nabi wasahud, saudara, faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir, saudara. Hati-hati. Nah, makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius. Jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas, saudara. Nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad, saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cerita Muhammad, turun ayat Quran, ditegur Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, la taj'alu du'a'an nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama, saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak ada yang berani lagi ya Muhammad, nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal ya Muhammad, itu biasanya sebelum adanya teguran tadi, saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak, nggak boleh, saudara, haram. Nah, maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi. Tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib istighfar, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi ya, Pak. Kalau dia kafir dhimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan itu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara, berasal dari Chechnya. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah, kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan gak boleh digambar. Itu kan orang lain, saudara. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya ditulis,
ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, saudara kita jangan marah. Ini kan karena kesalahan umat Islam juga. Karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya teroris yang beragama Islam silakan perangi. ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang. Kemudian saudara kita memaklumi punya untuk menghina Nabi. Haram. Nggak boleh, saudara. Ya, ayo sama-sama, saudara, kita kecam itu ISIS. Ayo sama-sama kita perangi itu para teroris. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad SAW. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan menengah, jangan. Ini kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris. Jadi boleh, jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris, udah bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Enggak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas. Sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir. Kemudian ada yang bilang, kan Islam ini kan nggak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita nggak membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita membunuh karena nabinya dihina. Jangan bilang karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah membunuh karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah merusak karena perbedaan pendapat. Betul? Betul. Saudara kita dari tesnya membunuh gurunya bukan karena perbedaan pendapat, karena nabinya dihina, nabinya dinistakan, nabinya direndahkan, dan dia tidak terima, saudara. Nah, maka itu jangan kaget. Begitu jenazahnya, saudara, dikembalikan, ini yang dari Kenya, ditembak polisi di Perancis mati, dikembalikan ke negerinya, saudara. Jutaan orang menyambut sebagai pahlawan. Takbir. Takbir. Nah, ini mau sahabat, jangan takut. Pokoknya kalau udah urusan bela Nabi jangan takut ya. Nah, maka itu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah, tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul?